Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarial, NIM 05193721, program studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Baik, kita langsung aja. Di sini ada tugas tutorialnya. Yang pertama, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset, kita diberikan dataset, itu data pendapatan. Data pendapatan di sini ada dalam Google Drive. Kita cek dulu datanya. Karena saya sudah download, tampilan datanya lebih kurang seperti ini. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall. Kebetulan saya sudah menginstal paketnya, kemudian sudah saya panggil library-nya dan sudah saya menjalankan. Kemudian bagi teman-teman yang belum menginstal, silakan install dulu paketnya, kemudian panggil library-nya yang sudah disediakan. Ke berikutnya, kemudian di sini ada juga sebelumnya dataset kolom pendapatan dikali nilai asli, pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Nah, untuk langkah pertama kita kalikan dulu, kita tampilkan dulu datanya. Kita langsung aja. Yang pertama kita tentukan dulu lokasinya di mana. Kebetulan saya nyimpannya di sini untuk data pendapatan. Kita cek, kita copy, kemudian paste di sini. Nah, ini garis miringnya harus kita ganti ya. Kemudian kita copy nama filenya. Karena format file itu merupakan format dari CSV dan .csv. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu 499. Nah, kita cek di sini apakah sama ya, 499. Nah, sini 499 berarti sama ya. Nah, kita tampilkan datanya. Nah, ini merupakan datanya 3,6264. Kita cek di sini apakah sama. 3,6264. Oke, ini sama ya. Nah, langkah berikutnya, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Nah, maka di sini harus kita kalikan dulu data pendapatannya. Nah, datanya kan berubah langsung menjadi 36.264. Nah, baik, untuk langkah berikutnya. Nah, di sini lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang poin A, kita gunakan plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan tugas hasil histogram berikut. Baik, kita langsung aja untuk poin A.
Nah, ini untuk poin A, ini perintahnya, dan bisa kita lihat ini merupakan hasil dari perintah tersebut. Nah, di sini untuk kita mengambil data dari variabel kebahagiaan. Ini main Instagram data kebahagiaan, ini merupakan judulnya. Kemudian XLab-nya yaitu tingkat kebahagiaan, kemudian YLab itu frekuensinya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya tingkat kebahagiaan ini dari angka 2, rata-rata angka 2 sampai angka 5 itu merupakan tingkat kebahagiaannya. Ada juga tingkat kebahagiaan yang signifikan, itu ada pada poin ini, tapi tidak sebanyak yang di tengah-tengah ini. Di sini bisa kita melihat bahwa tingkat kebahagiaan itu cenderung dari poin 2 sampai poin 4 menengah ke atas, dan ada juga kebahagiaan itu menurun, tapi tidak sebanyak yang di tengah ini. Yang di kiri dan juga di kanan ada juga, tapi tidak sebanding dengan yang di tengah. Jadi rata-rata tingkat kebahagiaan dari responden cenderung stabil atau di tengah. Oke, untuk poin A cukup, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke poin B. Oke, untuk poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, untuk poin B kita langsung. Nah, baik, untuk poin B, di sini ini perintahnya plot. Kita mengambil data pendapatan dan data kebahagiaan. Ini mainnya scatter plot, ini judulnya. Kemudian XLab ini untuk pendapatan, kemudian YLab untuk kebahagiaan. Warnanya blue, dan pecahan ya, karakter ini kita kasih 19. Bentuknya seperti ini ya, seperti bulat seperti ini. Kemudian ability ini untuk menambahkan garis linear dan fungsi linear model antara kebahagiaan dan pendapatan. Call red ini warnanya merah ya, warna merah. Kemudian LWD ini adalah line weight, ini 2, ini setebal ini. Nanti kalau misalnya kita buat 3, maka akan lebih tebal dari ini. Nah, baik, dari scatter plot ini kita bisa melihat bahwasanya antara pendapatan dan kebahagiaan itu cenderung positif. Kita melihat dari pendapatan, di sini kita lihat antara pendapatan semakin meningkatnya pendapatan, maka otomatis kebahagiaan semakin meningkat pula. Ini cenderung kurvanya ke atas, ditandai dengan adanya garis linear, itu dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuknya positif, karena dari segi pendapatan, semakin tinggi pendapatannya, maka tingkat kebahagiaan pun semakin tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya, antara semakin menurun pendapatan, maka tingkat kebahagiaannya akan semakin menurun. Baik, mungkin cukup untuk poin B. Kita lanjut untuk poin C. Untuk poin C, lakukan regresi linear sederhana dan menjelaskan hasil regresi tersebut. Baik, kita langsung.
Nah, ini untuk poin C. Ini perintahnya dan ini adalah hasilnya. Kalau untuk penjelasannya saya rasa lebih kurang sama dengan sekitar plot. Ini melihat dari tingkat penempatan. Kita melihat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan akan semakin meningkat. Begitu sebaliknya, kita melihat di sini dari variabel pendapatan, semakin tinggi pendapatan, maka kita lihat dengan v-value-nya akan semakin berpengaruh. Nah, di sini ada R square-nya 0,745. Ini maksudnya adalah model mampu menerjemahkan 74,7452% hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Baik, mungkin itu untuk poin C. Kita lanjut untuk poin D. Untuk poin D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, kemudian interpretasikan hasil plotnya. Baik, di sini kita menggunakan perintah var. Nah, baik, ini merupakan poin D. Di sini ini perintahnya. Ini perintah per merupakan per digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik. Kemudian mFrow ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Kemudian angka 2,2 ini merupakan jumlah panelnya adalah 4, karena di sini 2,2, jadi 2 baris dan 2 kolom. Antara residual, PS fitted, kemudian scale location, kita melihat pola acak secara horizontal dan tidak menentu, ataupun membentuk kerucut atau melebar. Nah, di sini kita melihat untuk residual PS fitted ini cenderung konstan. Jadi sesuai dengan poin D, maka dengan konstannya penyebaran secara acak ini, maka homoskedastisitas pada poin D terpenuhi. Oke, mungkin itu untuk poin D. Saya rasa sudah cukup. Kita lanjut untuk poin E. Untuk poin E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point pada grafik, tambah regresi linear, tambah persamaan untuk regresi linear, kemudian berjudul tabel sesuai dengan sumber X dan Y. Baik, oke. Langsung kita kerjakan.
Baik, untuk poin E, ini ada kesalahan tadi penyebutan perintah, jadi ini untuk pengulangan perintahnya. Nah, di sini sudah muncul regresi linearnya pada poin 1, plot data point pada grafik. Ini plotnya, ini plot data point antara pendapatan dan kebahagiaan, kemudian tembaga regresi linearnya. Nah, ini merupakan garis linear, regresi linearnya sudah kita tambahkan, kemudian tambahkan persamaan untuk garis linear. Nah, ini merupakan perintah persamaannya. Nah, di sini ditandai dengan EKI, persamaannya Y sama dengan 0,209 plus ditambah 0x. Kemudian beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Ini judulnya pendapatan dan kebahagiaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jikalau ada keterangan ataupun penjelasan yang kurang lengkap atau kurang jelas. Saya minta maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.